Ketika seorang istri menyadari bahwa kebahagiaan suaminya bukan lagi bersamanya, melainkan pada wanita lain, hatinya hancur berkeping-keping. Namun, di tengah luka yang mendalam, ia menemukan alasan baru untuk tetap bertahan, anaknya. Inilah kisah penuh air mata, perjuangan, dan keteguhan hati seorang istri yang berjuang untuk tidak larut dalam pengkhianatan. Sebuah perjalanan dari rasa sakit menuju kekuatan, dari kehilangan menuju kebahagiaan baru. Dengarkan suara hati seorang istri yang teruji oleh cinta dan kesetiaan, namun akhirnya menemukan cahaya dalam pelukan buah hatinya. Jangan lupa tinggalkan komentar. Dari kota mana kamu menonton cerita ini? Aku ingin tahu sejauh mana kisah ini sampai ke hati kalian. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang bisa belajar dari kisah nyata penuh makna ini. Aku masih ingat jelas hari itu. Hari di mana aku menerima lamaran seorang pria yang dulu kupikir adalah jawaban dari segala doaku. Dia datang dengan wajah teduh, senyum tulus, dan janji-janji indah yang membuatku yakin untuk mengikat hidup bersamanya. Aku akan menjagamu, aku akan membuatmu bahagia, aku tidak akan pernah membuatmu menangis. Begitu ucapnya di hadapan keluargaku, dan di hadapan Tuhan. Aku percaya. Betapa polosnya aku saat itu, betapa naifnya aku menaruh seluruh kebahagiaan di atas pundaknya, seolah ia adalah satu-satunya sumber hidupku. Bertahun-tahun kami hidup dalam rumah tangga yang tampak sempurna dari luar. Tetangga melihat kami sebagai pasangan harmonis. Aku sering mendengar orang berbisik, "Lihat, rumah tangga mereka selalu bahagia. Pantas saja, suaminya baik sekali." Aku hanya tersenyum. Walau di dalam hatiku, aku selalu berbisik, "Ya Allah, semoga ini benar-benar kebahagiaan, bukan sekadar topeng." Namun, pelan-pelan aku mulai merasakan ada yang berubah. Suamiku mulai jarang pulang tepat waktu. Dulu, ia selalu menelepon kalau pulang terlambat. Ia akan berkata dengan nada lembut, "Sayang, maaf, aku harus lembur. Jangan tidur dulu. Aku ingin pulang melihat wajahmu." Aku akan tersipu, merasa begitu dicintai. Tapi sekarang, jam 9 malam berlalu tanpa kabar. Teleponku tak diangkat, pesanku hanya centang biru tanpa balasan. Ketika akhirnya ia pulang, baunya aneh, bukan lagi aroma parfum yang kukenal. Ada aroma asing, wangi manis yang menusuk hidungku. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya parfum rekan kerja, pikirku. Tapi hatiku gelisah. Aku tidak bisa membohongi naluri seorang istri. Suatu malam, saat aku menyajikan makan malam, aku memberanikan diri bertanya, "Mas, akhir-akhir ini pulangnya selalu larut. Kerjaannya sedang banyak, ya?" Dia menoleh sekilas, lalu kembali fokus pada piringnya. "Ya, begitulah. Kamu tahu sendiri, perusahaan sedang sibuk. Jangan terlalu dipikirin, ya?" Nada suaranya datar, bukan lagi lembut seperti dulu. Aku ingin percaya, sungguh, tapi ada getar lain yang menyelinap di balik kalimatnya, getar kebohongan. Aku diam, menunduk, menyuap nasi yang rasanya hambar. Malam itu aku tidur dengan mata terbuka, menatap langit-langit, sementara suamiku membelakangiku, terlelap tanpa sedikitpun menanyakan perasaanku. Hari-hari berikutnya menjadi ujian bagiku. Setiap kali ia pulang terlambat, aku berusaha tersenyum, menyembunyikan rasa sakitku. Aku masih menyiapkan makanannya, masih menyetrika bajunya, masih mencium tangannya setiap ia pergi kerja. Semua kulakukan dengan doa, semoga hatinya tetap untukku. Tapi aku mulai merasakan, doaku seakan menabrak dinding tebal. Pernah suatu kali aku menemukan sesuatu di sakunya, sebuah struk belanja dari toko perhiasan. Aku menahan napas. Harganya cukup mahal. Tentu aku tak pernah menerima hadiah itu. Aku mencoba meyakinkan diriku, mungkin dia ingin memberi kejutan nanti. Tapi kejutan itu tak pernah datang. Hingga hari ini, aku bahkan tak pernah melihat perhiasan itu di rumah.
Aku ingin bertanya, tapi lidahku keluh. Aku takut jawabannya akan menghancurkan hatiku. Jadi aku memilih diam, menyimpan tanya itu di dasar hati, seperti menyimpan pecahan kaca yang setiap saat bisa melukai. Malam berikutnya, saat aku duduk sendiri di ruang tamu, aku mendengar dering ponselnya. Ia sedang mandi. Aku menoleh, melihat layar ponsel yang menyala di atas meja. Nama yang muncul bukan nama yang kukenal. Hanya ada inisial huruf R. Tanganku bergetar. Aku ingin mengabaikannya, tapi rasa penasaranku mengalahkan segalanya. Aku menggeser layar, membaca pesan itu. Sayang, aku kangen. Kapan kita bisa ketemu lagi? Aku merasa waktu berjalan terlalu lambat kalau nggak sama kamu. Dunia seakan berhenti berputar. Kata, sayang, itu menusuk jantungku. Pesan singkat itu cukup untuk mematahkan seluruh keyakinanku. Aku meletakkan ponsel itu dengan tergesa, lalu berlari ke kamar, menutup wajah dengan bantal agar tangisku tak terdengar. Jadi benar, ada wanita lain. Aku merasa seperti kehilangan pijakan. Semua janji manis dulu mendadak terdengar seperti kebohongan besar. Aku teringat wajahku sendiri di pelaminan, teringat senyumku saat ia mengucap ijab kabul. Betapa konyolnya aku mempercayai bahwa ia akan selamanya menjagaku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menatap wajah anakku yang pulas di sampingku. Nafasnya kecil, damai, tak tahu apa yang sedang terjadi. Aku mengelus pipinya, berbisik lirih, "Nak, hanya kamu alasan ibu masih kuat." Hari berganti, tapi hatiku tetap diselimuti awan gelap. Aku mencoba bersikap biasa. Aku masih menyajikan sarapan, masih mengantar anakku sekolah, masih tersenyum pada tetangga. Tapi di balik semua itu, hatiku retak. Retak oleh kenyataan bahwa suamiku, laki-laki yang berjanji menjaga hatiku, kini membagi cintanya dengan wanita lain. Aku sering berdiri di depan cermin, memandangi wajahku sendiri. Apa aku sudah tidak cantik lagi? Apa aku sudah tidak menarik di matanya? Pertanyaan itu terus berulang di kepalaku. Padahal, aku selalu berusaha. Aku tetap merawat diri. Aku tidak pernah menelantarkan rumah. Aku selalu berusaha jadi istri yang baik. Tapi ternyata semua itu tak cukup untuk menahan hatinya. Kadang aku ingin marah, ingin mengamuk, ingin menuntut penjelasan. Tapi di sisi lain, aku terlalu lelah. Aku hanya ingin menangis di dalam diam, menelan sendiri semua kepedihan ini. Ada malam ketika aku menunggu di ruang tamu hingga larut. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Aku mendengar pintu berderit, langkah kakinya masuk. Dia terkejut melihatku masih duduk. "Kenapa belum tidur?" tanyanya singkat. Aku menatapnya lama. Ada banyak kata yang ingin keluar dari mulutku. Tentang pesan itu, tentang perhiasan, tentang semua kecurigaanku. Tapi yang keluar hanya, "Aku kangen Mas, aku kangen suami yang dulu." Ia terdiam. Sekilas aku melihat sesuatu di matanya, entah rasa bersalah atau sekadar jengkel karena aku menyinggungnya. Lalu ia menghela napas, berkata dingin, "Aku capek. Jangan bahas macam-macam dulu." Ia berjalan ke kamar, meninggalkanku sendiri di ruang tamu. Aku menutup wajah dengan tangan, menahan tangis yang hampir pecah. Malam itu aku sadar, ada jurang besar yang memisahkan kami. Jurang itu bernama pengkhianatan, dan aku berdiri di tepinya. Takut jatuh tapi tak tahu bagaimana harus menyeberang. Aku kembali ke kamar, melihat anakku masih terlelap. Kupeluk tubuh kecilnya, mencari kehangatan yang tak lagi kutemukan dari suamiku. Ya Allah, batinku lirih. Kalau memang ini jalanku, beri aku kekuatan. Aku tidak tahu apakah aku mampu terus bertahan. Tapi untuk anakku, aku ingin tetap ada. Jangan biarkan aku hancur. Dan sejak malam itu, aku tahu, rumah tangga kami tidak lagi sama. Janji-janji yang dulu pernah terucap mulai retak. Sebuah retakan yang perlahan membesar,
siap meruntuhkan segalanya. Aku hanya bisa bertanya pada diriku sendiri. Apakah cinta benar-benar bisa hilang begitu saja? Ataukah aku yang terlalu buta untuk melihat bahwa sejak awal, mungkin aku hanyalah pilihan kedua? Aku tidak tahu jawabannya. Yang ku tahu hanyalah satu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Sejak malam aku menemukan pesan itu di ponsel suamiku, hatiku tak pernah lagi sama. Seolah ada pintu yang terbuka dalam hidupku. Pintu menuju dunia penuh kecurigaan, keresahan, dan rasa sakit yang tak pernah kunjung reda. Aku mencoba menutup mata, berpura-pura tidak tahu. Tapi semakin aku berusaha mengabaikan, semakin jelas tanda-tanda itu muncul. Suamiku kini semakin sering pulang larut. Jika dulu ia pulang dengan wajah lelah tapi tetap menyempatkan bercerita tentang harinya, sekarang yang kutemui hanyalah punggung dingin. Ia lebih suka menghabiskan waktu dengan ponselnya. Jari-jarinya lincah mengetik sesuatu, matanya berbinar entah karena apa. Aku hanya bisa menatap dari jauh. Kadang aku bertanya, "Mas, kamu ngobrol sama siapa sih? Kayaknya seru banget." Dia akan mengangkat alis, tersenyum tipis, lalu menjawab singkat, "Teman kantor." Hanya itu. Dan aku terlalu lelah untuk memperpanjang tanya. Sampai suatu siang, ketika aku membereskan pakaian di lemari, aku menemukan sesuatu yang tak biasa. Sebuah parfum wanita, botol elegan berwarna merah muda, terselip di antara tumpukan kemeja suamiku. Aku terdiam lama, jemariku menyentuh botol itu. Aromanya harum manis, aroma yang sama yang sering menempel di bajunya setiap ia pulang. Air mataku langsung jatuh. Jadi ini toh, aku terduduk di lantai kamar, memeluk botol parfum itu sambil menangis. Rasanya tubuhku lunglai, jantungku berdegup tak karuan. Bagaimana mungkin dia menyimpan ini di rumah? Apa dia sengaja? Atau sekadar lengah? Entah berapa lama aku menangis. Sampai akhirnya, suara pintu depan terbuka. Aku buru-buru menyembunyikan botol itu di balik baju, menyeka air mataku, dan berlari ke dapur, berpura-pura sedang sibuk menyiapkan makan siang. Dia masuk, meletakkan tas kerja di sofa, lalu mendekat. "Lagi masak apa?" tanyanya ringan, seolah tak ada yang salah. Aku menoleh, memaksakan senyum. "Sayur asem. Mas pasti suka, kan?" Dia mengangguk, lalu berjalan ke kamar. Aku menahan napas, jantungku berpacu kencang. Dalam hati aku berdoa semoga dia tidak sadar aku telah menemukan rahasia kecilnya. Hari-hari berikutnya semakin berat. Aku mencoba mencari kepastian. Setiap kali dia tidur, aku ingin membuka ponselnya. Tapi ia selalu menaruh sandi. Dan entah mengapa, aku tak punya keberanian untuk menanyakan langsung. Aku takut mendengar jawaban yang bisa menghancurkan diriku sepenuhnya. Namun, semesta seperti ingin menunjukkan semuanya. Suatu sore, ketika aku menjemput anakku dari sekolah, aku melihat suamiku. Ya, suamiku sendiri, berjalan di seberang jalan dengan seorang wanita. Mereka tampak begitu dekat. Wanita itu tersenyum cerah. Suamiku menatapnya penuh kelembutan. Sebuah pemandangan yang selama ini aku rindukan, tapi ternyata bukan lagi untukku. Aku berdiri terpaku. Dunia seakan berhenti. Anak kecilku menarik tanganku. "Ibu, ayo pulang." Suaranya membuatku tersadar. Aku buru-buru menunduk, menggenggam erat tangannya, dan berjalan cepat tanpa menoleh lagi. Sepanjang jalan pulang, hatiku hancur berkeping-keping. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Untung saja anakku terlalu sibuk bercerita tentang gurunya, sehingga ia tidak menyadari betapa remuknya ibunya di sampingnya. Malam itu aku tidak bisa makan. Aku duduk di kamar, menatap kosong ke dinding. Ketika suamiku pulang, aku hanya berpura-pura tidur. Aku tidak sanggup melihat wajahnya. Aku mulai sering berbicara dengan diriku sendiri. Kenapa? Ya? Apa aku kurang cantik? Apa aku kurang perhatian?
Apa aku sudah tidak bisa membuatnya bahagia? Pertanyaan itu berulang-ulang muncul, menghantam pikiranku. Aku merasa rendah, merasa tak berharga. Namun di sisi lain, ada suara kecil di dalam diriku yang berbisik, bukan salahmu. Tidak ada alasan yang membenarkan pengkhianatan. Suara itu membuatku sedikit lega, meski tidak sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri untuk mencoba bicara. Mas, kataku pelan saat kami duduk di meja makan. Akhir-akhir ini, aku merasa ada yang berubah. Kamu sering pulang malam, sibuk dengan ponsel. Aku cuma ingin tahu, apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Dia mendongak, menatapku dengan sorot tajam. Kamu curiga sama aku? Aku terdiam. Kata-katanya seperti pisau. Aku ingin berkata jujur tentang apa yang kulihat, tentang parfum itu, tentang wanita di jalan. Tapi bibirku keluh. Aku khawatir, Mas, jawabku akhirnya. Dia meletakkan sendoknya dengan keras. Aku kerja siang malam buat keluarga ini, dan kamu malah nuduh aku yang enggak? Kamu itu kebanyakan mikir. Aku tercekat. Air mataku jatuh. Tapi aku buru-buru menunduk, menyembunyikannya. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi berani membicarakan perasaanku. Aku memilih diam, meski di dalam dada, amarah dan luka bercampur jadi satu. Luka itu semakin dalam ketika suatu pagi aku sedang mencuci baju. Dari saku celana suamiku, aku menemukan nota pembayaran hotel. Tanganku gemetar. Nota itu bertuliskan nama hotel berbintang di pusat kota. Tanggalnya sangat jelas. Malam ketika ia bilang harus lembur di kantor. Aku menatap kertas itu lama. Rasanya napasku sesak. Aku ingin berteriak, ingin mengamuk. Tapi yang kulakukan hanyalah duduk di lantai kamar mandi, menangis sejadi-jadinya. Seakan Tuhan benar-benar ingin membuka semua yang tersembunyi. Aku tidak bisa lagi menyangkal. Semua tanda itu bukan kebetulan. Semua tanda itu adalah bukti nyata bahwa suamiku telah memilih kebahagiaan pada wanita lain. Sejak itu, aku berubah. Aku tidak lagi menunggu penjelasannya. Aku tidak lagi berharap ia kembali jadi suami yang dulu. Aku hanya menjalani hari-hari demi anakku. Senyumku kini hanyalah topeng. Di hadapan anakku, aku masih mencoba terlihat bahagia. Di hadapan tetangga, aku masih tersenyum ramah. Tapi di dalam kamar, aku hancur, berkeping-keping. Kadang aku memeluk anakku erat, terlalu erat sampai ia bertanya, "Ibu kenapa?" Aku hanya menggeleng, menyembunyikan tangisku di rambutnya. "Ibu cuma sayang banget sama kamu, Nak." Anakku tidak pernah tahu bahwa pelukannya adalah satu-satunya yang membuatku tetap bertahan. Aku sadar, pengkhianatan bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, seperti retakan kecil di dinding yang lama-lama menjadi jurang besar. Dan aku, sebagai istri, hanya bisa menyaksikan retakan itu melebar tanpa bisa menahannya. Kini aku tahu, tanda-tanda itu sudah ada sejak lama. Senyumnya yang makin jarang untukku. Tatapannya yang lebih sering untuk layar ponsel. Pulangnya yang selalu larut tanpa alasan jelas. Aroma asing yang menempel di bajunya. Dan tentu saja, pesan-pesan, parfum, hingga nota hotel yang membungkam seluruh keraguanku. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Aku terlalu hancur untuk marah, terlalu lelah untuk menuntut penjelasan. Yang aku tahu, rumah tangga kami tidak lagi sama. Dan aku hanya bisa menggenggam erat anakku, satu-satunya cahaya yang tersisa di tengah gelapnya pengkhianatan ini. Malam itu, ketika aku duduk sendirian di ruang tamu, aku berbisik lirih kepada diriku sendiri. Cinta itu bisa berkhianat. Janji itu bisa patah. Tapi aku harus tetap berdiri. Demi anakku. Aku tidak boleh jatuh. Meski hatiku sudah hancur berkali-kali. Dan di sanalah aku sadar, kisahku baru saja memasuki babak baru. Babak di mana aku harus memilih antara menutup mata,
atau menghadapi kenyataan yang begitu menyakitkan. Aku pikir aku sudah cukup kuat untuk menahan semua ini. Aku kira, dengan diam dan pura-pura tidak tahu, luka di hatiku tidak akan semakin dalam. Nyatanya, diam hanya membuat racun itu semakin menyebar, merusak sedikit demi sedikit jiwaku. Hari itu aku memberanikan diri bicara lagi. Mas, ucapku lirih setelah kami selesai makan malam. Aku tahu ada yang berubah. Aku cuma butuh kejujuran. Kalau memang ada orang lain, tolong katakan padaku. Suamiku meletakkan sendoknya, menatapku dengan sorot mata tajam yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kamu kenapa sih? Selalu curiga, selalu nuduh. Apa kamu nggak capek? Aku menahan napas. Aku nggak nuduh. Mas, aku cuma ingin kepastian. Aku lelah menebak-nebak. Dia berdiri, mendorong kursinya ke belakang. Kamu terlalu banyak mikir. Aku kerja buat kamu dan anak kita. Dan balasannya apa? Curiga, nuduh, bikin ribut tiap hari. Nada suaranya meninggi. Aku terdiam, tenggorokanku tercekat. Anak kami yang duduk di sampingku langsung ketakutan, memeluk lenganku. Sudahlah. Kalau kamu nggak bisa percaya, terserah. Ia berbalik, meninggalkan meja makan, masuk ke kamar dan menutup pintu dengan keras. Aku duduk terpaku. Air mata yang kutahan akhirnya pecah. Anakku menatapku polos. Ibu, jangan nangis. Aku memeluknya erat, menutupi wajahku di bahunya. Maaf, nak, maaf ibu nggak kuat. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku mendengar suara suamiku mendengkur pelan di sisi ranjang. Sementara aku terjaga, menatap langit-langit gelap. Rasanya aku seperti orang asing di rumahku sendiri. Aku ingin berteriak, ingin marah, ingin mengungkapkan semua luka yang kutahu. Tentang parfum itu, nota hotel, pesan singkat di ponselnya, juga tentang wanita yang kulihat bersamanya di jalan. Tapi aku takut. Takut mendengar pengakuan yang akan menghancurkan segalanya. Jadi aku hanya menangis dalam diam, menahan suara agar tidak terdengar. Kadang aku bertanya pada Tuhan, kenapa aku harus mengalami ini? Apa salahku? Hari-hari berikutnya semakin berat. Aku mulai sering sakit kepala. Badanku lemah. Mataku bengkak karena terlalu sering menangis. Aku berusaha menutupi semua itu dari anakku. Aku masih bangun pagi, menyiapkan sarapan, mengantar sekolah, tersenyum pada tetangga yang menyapaku. Tapi setiap kali aku kembali ke rumah kosong, aku merasa runtuh. Aku sering duduk di kamar, menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Wajahku yang dulu penuh harapan, senyum suamiku yang lebar, kini terasa seperti ejekan. Lihatlah dirimu sekarang. Aku berbisik pada fotoku sendiri. Betapa bodohnya kamu dulu mempercayai janji-janji manis itu. Aku semakin sering mendengar namanya. Nama wanita itu. Aku tak sengaja mendengar ketika suamiku menelepon dari teras. Dia bicara lembut. Nada suaranya penuh senyum. Iya, aku kangen juga. Sabar ya, sebentar lagi kita ketemu. Jantungku seperti diremas. Kata, kangen, itu, yang dulu sering ia ucapkan padaku, kini terlempar untuk orang lain. Aku ingin keluar, ingin menampar wajahnya, ingin merebut kembali kata itu. Tapi aku hanya terduduk di ruang tamu, menggenggam erat baju anakku yang belum sempat kulipat. Air mataku menetes di kain kecil itu. Pernah suatu malam aku tak tahan lagi. Saat dia pulang, aku berdiri di depan pintu, menatapnya lurus-lurus. Mas, jawab aku dengan jujur. Siapa dia? Dia terkejut, wajahnya menegang. Siapa? Wanita yang selalu kamu hubungi. Wanita yang kamu temui di hotel itu. Dia terdiam sesaat, lalu tiba-tiba tertawa miris. Kamu ngintilin aku? Kamu sampai segitunya, ya? Aku menggigil. Aku nggak ngintil. Aku menemukan buktinya sendiri.
Aku cuma ingin kejujuranmu. Apa kamu masih menganggap aku istrimu? Dia mendekat, menatapku tajam. Sudahlah, jangan sok jadi detektif. Kalau kamu nggak tahan, silakan pergi. Aku terpaku. Kata-katanya seperti pedang yang menusuk jantungku. Silakan pergi. Jadi, segampang itu baginya? Setelah semua yang kami jalani, semua yang kukorbankan, dia bisa berkata seperti itu tanpa ragu? Aku hampir pingsan malam itu. Untung saja anakku berlari keluar kamar, menangis karena mendengar suara kami. Suamiku langsung diam, menghela napas panjang, lalu masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Aku memeluk anakku, tubuhku gemetar. Nggak apa-apa, nak, ibu ada di sini. Tapi dalam hati, aku merasa seolah semua dinding rumah ini runtuh menimpa tubuhku. Sejak malam itu, aku tidak lagi berusaha bertanya. Aku tahu jawabannya, meski dia tak pernah mengatakannya. Suamiku telah memberikan hatinya pada wanita lain. Yang tersisa untukku hanyalah luka. Luka yang begitu dalam, hingga terkadang aku merasa aku tak bisa bernapas. Aku mulai sering menangis di kamar mandi, tempat satu-satunya di mana aku bisa bebas menumpahkan air mata tanpa dilihat siapapun. Aku duduk di lantai dingin, memeluk lututku, menangis sampai suaraku habis. Kadang aku memukul-mukul dadaku sendiri, mencoba mengeluarkan rasa sakit yang seakan menyumbat napas. Kenapa begini? Kenapa harus aku? Namun, di tengah semua itu, ada satu hal yang selalu membuatku bertahan, anakku. Setiap kali aku melihat senyum polosnya, aku tahu aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap hidup, meski hatiku hancur berkeping-keping. Tapi luka itu tetap ada. Luka yang membekas dalam, seperti goresan yang tak akan pernah hilang. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa menahan semua ini. Aku tidak tahu apakah aku mampu terus bertahan di sisi seorang suami yang sudah jelas mengkhianatiku. Yang aku tahu, aku semakin kehilangan diriku sendiri. Suatu malam aku berdiri di depan cermin, menatap bayangan diriku. Wajahku pucat, mataku sembab, rambutku kusut, pundakku merosot lemah. Aku hampir tidak mengenali diriku lagi. Apa ini harga dari cinta? Aku berbisik pada bayanganku. Apa cinta memang harus sesakit ini? Air mata kembali jatuh. Aku memukul kaca cermin itu dengan kepalan tangan, tapi hanya menimbulkan bunyi keras tanpa retakan. Seandainya hatiku bisa sekuat kaca itu, aku tahu, luka ini akan selalu membekas. Luka karena pengkhianatan bukan luka biasa. Ia bukan hanya tentang kehilangan cinta, tapi juga tentang kehilangan kepercayaan, kehilangan rasa aman, kehilangan diriku sendiri. Dan malam itu aku sadar, aku sudah sampai di titik paling rendah dalam hidupku. Aku hanya bisa memeluk anakku erat, berbisik di telinganya. Maafkan ibu, nak, ibu lemah. Tapi kamu adalah satu-satunya alasan ibu masih ada di dunia ini. Dan dengan sisa kekuatan yang kumiliki, aku berjanji dalam hati, aku tidak boleh hancur sepenuhnya. Setidaknya, tidak di depan anakku. Aku pernah merasa seluruh hidupku berakhir saat tahu suamiku memilih wanita lain. Saat itu aku merasa sendirian, kehilangan, seolah dunia ini tak lagi menyisakan tempat untukku. Tapi perlahan, di tengah reruntuhan itu, aku menemukan cahaya